Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya. Hari ini kita akan membahas mata kuliah tentang ekonomi internasional. Pembahasannya adalah lalu lintas pembayaran internasional. Nah, kalau kita berbicara tentang pembayaran internasional, pasti kita selalu bertanya, ya. Bagaimana sih mekanismenya pembayaran internasional? Nah, kan begitu ya. Nah, selama ini yang kita pahami adalah pembayaran internasional itu menggunakan dolar. Nah, apakah yang menggunakan dolar? Ya, seperti itu ya. Nah, mungkin baru-baru ini teman-teman sekalian mungkin ada mendengar Indonesia mau rencana atau sudah melakukan kontrak dengan Cina misalnya menggunakan yuan sebagai transaksi mata uangnya, misalnya begitu ya. Nah, kita harus tahu dulu. Jadi kita klasifikasikan dulu apakah memang katakanlah yuan ini layak atau tidak, kan begitu. Nah, kita bisa kupas di sini di dalam lalu lintas pembayaran internasional. Selain itu juga di dalam lalu lintas pembayaran internasional kita akan jelaskan juga bagaimana sih mekanismenya pembayaran gitu. Nah, kenapa? Karena dalam lalu lintas pembayaran internasional ini kita akan banyak mengenal tentang mata uang, ya. Bukan mengenal mata uang dolar atau rupiah atau rubel misalnya atau dolar atau apapun ya. Enggak, bukan itu. Tetapi maksud konteksnya di sini adalah kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan uang lemah dan uang kuat. Ya. Oke, cekidot. Kita lihat satu persatu. Nah, kita berbicara tentang gambaran umum lalu lintas pembayaran internasional. Nah, di sini bisa kita lihat ya, dijelaskan transaksi pembayaran antara daerah tidak akan menjumpai masalah. Maksudnya seperti apa? Katakanlah Indonesia. Nah, Indonesia sendiri ya teman-teman ya, kalau misalnya kita transaksi dari Aceh misalnya nih, kita transaksi ke Papua. Nah, bisa menggunakan rupiah. Apakah itu masalah? Tidak. Itu tidak jadi masalah ya. Yang menjadi masalah adalah kalau kita mentransaksikannya dengan negara sebelah, negara tetangga. Siapa? Misalnya Indonesia dengan Singapura ya. Katakanlah yang berdekatan nih, katakanlah dari Pulau Sumatera nih yang terdekat ya dengan Singapura kan Sumatera nih. Sumatera transaksi nih dengan Singapura. Nah, apakah dia mau pakai rupiah? Enggak, dia tidak akan mau. Nah, padahal jaraknya dekat sekali gitu. Apakah misalnya seperti di Kalimantan ya? Kalimantan misalnya di Nunukan. Ya, karena Nunukan ini memang langsung berbatasan dengan negara Malaysia ya. Nah, apakah mereka mau transaksi menggunakan mata uang rupiah? Tidak mau, tidak ada yang mau. Nah, jadi mekanismenya seperti apa? Nah, makanya di sini kenapa yang namanya lalu lintas pembayaran internasional ya, itu menjadi sebuah permasalahan ya. Kalau misalnya dalam konteks mata uangnya dalam mata uang asing. Nah, terus bagaimana cara menyimbangkannya? Bagaimana cara mengetahuinya antara mata uang katakanlah mata uang rupiah, kebetulan dolar Singapura misalnya berdekatan dengan Singapura ya, atau misalnya dengan mata uang ringgit misalnya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, di sini akan kita jelaskan juga, ya. Baik, penjelasan di sini bisa teman-teman lihat ya di slide di belakang, ya. Masalah-masalah semacam yang dijumpai banyak dalam lalu lintas pembayaran internasional, oleh karena semua daerah kekuasaan sebuah negara pada umumnya menggunakan mata uang yang sama, ya. Maka dikatakan tidak akan menjadi sebuah masalah kalau di dalam konteks, ya, dalam sebuah bernegara menggunakan mata uang yang sama itu tidak menjadi masalah. Ya. Nah, sedangkan pembayaran dengan menggunakan cek atau giro hanya merupakan pemindah bukuan, ya. Jadi dia tidak memindahkan mata uang secara langsung, tidak, ya. Jadi pemindahan bukuan dulu, ya, diproses di situ. Tetap ada yang namanya proses di dalamnya. Ya, tetap harus ada yang namanya persamaan gitu, menyamaratakan gitu. Sekian berapa katakanlah berapa sih untuk satu misalnya nih katakanlah dolar Singapura. Satu dolar Singapura itu berapa rupiah kira-kira? Kan begitu ya, tentu saja. Lanjut. Jadi pemindah bukaan perkiraan bank hanya saja dari saldo kredit ya. Jadi dari saldo kredit ke saldo kredit lainnya. Misalnya karena dalam mekanisme perbankan, teman-teman ya, katakanlah akuntansi perbankan, dia melihatnya dari sisi kredit ke kredit. Nah, bukan berarti kita itu uang keluar ya kalau dalam akuntansi umum enggak. Kalau di sini konteksnya adalah
uang posisinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, jadi dia ngambilnya dari saldo kredit pembayarannya ke saldo kredit penerima, gitu. Itu adalah konteks di dalam akuntansi perbankan. Makanya di sini penjelasannya seperti itu. Kita lanjutkan. Namun dalam lalu lintas pembayaran antara negara dikatakan tidak demikian. Halnya misalnya seorang importir Indonesia membeli sejumlah barang dari seorang eksportir di Amerika. Nah, ini menjadi sebuah permasalahan. Ya, kalau misalnya dalam konteks dalam satu Indonesia, katakanlah saya katakan tadi, Sumatera transaksi dengan Jawa misalnya, itu tidak masalah mengenai lalu lintas pembayarannya karena bersama-sama menggunakan rupiah. Sumatera, yang ada Sumatera transaksi dengan yang di Papua tidak menjadi masalah. Nah, yang masalah adalah kalau bukan berbicara tentang jarak, tetapi berbicara tentang penggunaan mata uang di negara tersebut. Ya, Indonesia menggunakan rupiah, Singapura menggunakan dolar Singapura. Ya, lanjut. Transaksi jual beli ini pelaksanaan pembayaran lebih kompleks, dikatakan kompleks dibandingkan dengan pembayaran yang timbul dari adanya transaksi jual beli antara dua orang penduduk yang tinggal satu negara yang sama. Hal ini disebabkan antara lain karena mata uang berlaku di Amerika. Nah, kita lihat slide berikutnya, teman-teman bisa lihat di belakang ya, di slide berikut ya. Amerika Serikat. Nah, kenapa misalnya Pak atau kenapa tidak menggunakan rupiah saja misalnya transaksinya? Ya. Nah, ini yang menjadi masalah sebenarnya. Kita berbicara tentang berlakunya uang tersebut, gitu. Logikanya begini. Oke, kalau dolar tidak masalah karena dia dolar itu termasuk mata uang yang kuat. Ya, kenapa kuat? Karena hampir 60% ya, bahkan 60% lebih di dunia ini transaksinya menggunakan dolar. Transaksinya gitu. Kenapa dolar? Banyak hal. Karena bisa dikatakan dia stabil. Jumlah peredaran uangnya juga cukup banyak, berlimpah ya, hampir semua negara ada punya cadangan dolar. Dan juga banyaknya permainan ekspor dan impor semuanya menggunakan dolar sebagai dasarnya atau sebagai acuan. Lanjut. Berbeda dengan mata uang yang berlaku di negara kita, tentu saja rupiah, di negara eksportir Amerika tidak akan membelanjakan uang rupiah. Itu yang saya katakan tadi, ya. Untuk membeli barang dagangan, untuk menggaji para karyawan, ya, dan sebagainya. Jadi teman-teman, kalau kita berbicara tentang penggunaan rupiah di negara Amerika, itu tidak akan pernah berlaku. Biar kita punya dana misalnya sampai ratusan miliar atau sampai triliunan, tetapi kalau misalnya itu dalam bentuk rupiah, kalian transaksikan di Amerika, itu tidak akan berlaku. Gitu. Itulah menjadi permasalahan. Ya. Oleh karena itu, mereka mengharapkan barang yang diekspornya dibayar dengan tentu saja dengan dolar. Nah, sebaliknya diimpor ya, diharapkan pembayaran uang diimpor dengan menggunakan US dollar. Menerima uang hasil penjualan barang diimpor bukan dalam bentuk US dollar tetapi dalam bentuk rupiah. Makanya sangat sulit sekali. Ya. Bagaimana? Kalau tentu saja kalau di Indonesia mungkin kalau di Indonesia menggunakan dolar mungkin tidak semua wilayah bisa ya. Tetapi kita kembalikan lagi teman-teman, tetap di Indonesia harus tetap menggunakan mata uang rupiah sebagai alat menukarnya. Gitu. Lanjut. Ya. Dengan demikian, untuk melaksanakan pembayaran yang dibutuhkan, importir harus terlebih dahulu memberi, nah tadi dolar ya, pada salah satu bank devisa, ya. Nah, teman-teman kita harus pahami dulu tentang mengenai di bank devisa. Jadi kalau kita berbicara tentang bank devisa ini, ya, bank devisa ini adalah bank yang memang didirikan di Indonesia, ya, dimiliki oleh orang Indonesia, ya. Dan semua transaksinya itu diakui oleh Bank Indonesia, ya. Karena teman-teman harus pahami dulu, karena tidak semua bank yang ada di Indonesia itu adalah bank devisa. Ya, ini salah satu contoh, ini saya sebut merek ya, maaf. Bank Commonwealth misalnya, atau Bank CIMB Niaga misalnya. Itu bukan bank yang devisa. Kenapa? Kalau teman-teman misalnya melakukan transaksi di sana, maka cadangan devisa itu bukan masuk ke kita, tapi masuk ke negara pembuat bank tersebut. Ya, misalnya Commonwealth ini kan punya negara Australia. Jadi uangnya bukan ke kita,
gitu. Tapi uangnya masuk ke negara Australia, gitu ya. Jadi harus kita pahami dulu. Nah, contohnya bagaimana kalau bank devisa, Pak? Nah, bank devisa ini ya mungkin yang teman-teman sudah pahami, yang sudah familiar, misalnya ya, seperti Bank Mandiri ya, itu termasuk juga. Terus ada Bank BRI, ya, Bank BNI, dan Bank Nasional lainnya. Itu adalah yang termasuk dari bank devisa. Bagaimana dengan Bank BCA, Pak? Misalnya, Bank Sentral Asia, karena ada Asianya ya, dimiliki orang Asia enggak. Bank BCA itu tetap pendiriannya di Indonesia. Jadi teman-teman kalau misalnya melakukan transaksi di sana, tetap masuk di dalam bank devisanya Indonesia. Ya, lanjut. Jadi teman-teman, bagaimana cara untuk bisa menyampaikan kursusnya tadi? Jadi teman-teman harus lihat dulu standarnya berapa pada saat itu. Ya. Nah, penjelasannya di sini teman-teman bisa lihat ya. Sejumlah yang dibutuhkan dengan kurs yang berlaku pada saat pembelian dolar tersebut, untuk demikian ditransfer kepada penjual di Amerika Serikat, gitu. Jadi mekanismenya adalah kita harus lihat dulu berapa posisi cadangan, berapa posisi harga dari per dolar per rupiahnya tadi, ya. Kalau mungkin di tahun sekarang ya, karena ini tahun 2000, di kuartal mungkin sudah mendekati kuartal terakhir ya, ini harga sekitar 15 ribuan, ya. Jadi kalau kita berbicara misalnya setiap transaksinya $1.15.000 ya, kalau misalnya transaksinya ada sekian miliar misalnya, jadi kita kalikan saja. Mungkin kalau kita lihat mungkin mata uang kita terlalu jatuh ya, terlalu murah ya, memang seperti itu. Ya, kita banyak hal teman-teman yang kenapa bisa murah gitu ya. Lanjut, bisa teman-teman lihat di slide berikutnya. Sering juga pembayaran terjadi dengan mata uang negara ketiga. Nah, nih teman-teman. Misalnya dengan membeli barang dari Jepang, ya. Kita dapat membayar dengan dolar. Nah, ya. Dengan demikian, sebelum kita mengadakan transaksi pembelian barang-barang dari Jepang, kita harus mengubahnya dulu, ya, dengan mata uangnya dolar, ya, memperhitungkan kurs-kurs devisa yang memungkinkan kita membandingkan nilai barang tersebut dinyatakan dalam dolar Amerika. Nah, itu lagi ya. Dalam yen Jepang, dalam rupiah. Dan ini hampir di semua negara, teman-teman ya. Sekarang ini kalau misalnya kita belanja ya, mengimpor misalnya produk-produk dari Jepang, kita harus ubah dulu gitu. Ya, harganya di Jepang ya tetap sama dengan yen juga. Tapi kita tidak bisa langsung misalnya nih, rupiah langsung ke yen. Nah, mungkin ada standarnya ada. Tetapi belum tentu cadangan kita punya. Nah, jadi bagaimana caranya, Pak? Jadi kita harus ubah dulu ke dolar, ya. Dari dolar baru ke yen Jepang. Begitu. Makanya dikatakan di sini menggunakan mata uang pihak ketiga. Loh, kenapa Pak harus menggunakan misalnya dolar dulu transaksinya? Nah, itu lagi. Kita harus lihat dulu posisi kemampuan, kekuatan mata uang kita. Apakah dia termasuk yang kuat atau yang lemah? Gitu. Dan kita harus bisa klasifikasikan itu. Ya, lanjut. Nah, masalah-masalah semacam inilah yang menyebabkan lalu lintas pembayaran internasional berbeda dengan lalu lintas pembayaran di dalam negeri. Ya, semakin kita banyak impor, teman-teman. Sebenarnya impor tidak masalah ya, tetapi harus barang-barang yang produktif. Ya, misalnya kita mendatangkan mesin, ya, mesin di sini untuk mengolah produk mentah menjadi barang jadi. Nah, itu bagus banget sebenarnya. Itu tidak masalah kalau kita impor. Tetapi yang disayangkan adalah kalau misalnya kita impor, misalnya katakanlah ya, bahan yang sudah ada di sini, ya, di sini mungkin dijualnya mungkin cukup murah misalnya, kita datangkan lagi mungkin lebih murah lagi. Nah, itu sebenarnya secara tidak langsung kita sudah mengurangi devisa kita, dan itu yang harusnya dikurangi konsumsi. Ya, lanjut. Nah, bagaimana peranan bank dalam lintas pembayaran internasional, teman-teman? Ya. Di sini dijelaskan bagi importir dan eksportir, bank devisa merupakan lembaga dan siapa mereka, ya, dapat menjual belikan surat-surat wesel luar negeri dan menggunakannya sebagai perantara dalam mengadakan penagihan kepada debitur di luar negeri. Nah, teman-teman harus pahami dulu. Jadi, kalau kita berbicara tentang ini tadi, perbankan tadi, Pak, bagaimana sih Pak cara menghitungnya tadi Pak, devisa tadi Pak, misalnya gitu ya. Terus kalau misalnya
mata uang kita ini kayak apa Pak? Kok bisa jadi 15.000 per dolar? Nah, jadi kita harus pahami dulu kalau yang namanya bank-bank devisa itu ya, setiap misalnya nih ada transaksi masuk ya, maka ada yang namanya surat-surat wesel, teman-teman ya. Nah, surat-surat wesel inilah yang menjadi cikal bakal yang bakal diperjualbelikan, begitu ya. Apa isinya weselnya tadi? Ia dalam bentuk nilai atau nominal rupiah, nominal terhadap negara yang kita impor tadi. Ya, bukan berarti mereka membawa uang sekian, misalnya transaksi dalam Amerika ya, sekian juta miliar dolar bisa dibawa pakai kargo gitu, ya nggak begitu juga gitu ya. Bahkan kalau misalnya model seperti itu, yang terjadi adalah inflasi di negaranya gitu. Karena mereka harus mencetak uang lagi yang banyak ya. Tidak, jadi yang dilakukan adalah mereka menjual belikan yang namanya surat wesel luar negeri ya. Nah, dan itu juga sebagai perantara dalam proses yang namanya tagih menagih, teman-teman ya. Dan itu biasa dilakukan oleh bank devisa ya. Bank devisa, jadi bank devisa kita melakukan penagihan di debitur yang berada di luar negeri ya. Akan tetapi perlu kiranya ditengahkan di sini bahwa pada umumnya para eksportir juga kebanyakan ya, pemerintah negara eksportir hampir senantiasa menghendaki untuk menggunakan hard currency ya, currency atau mata uang kuat dalam mengadakan perjanjian jual beli ya, dan para pembeli di luar negeri, dan bukan soft currency atau mata uang yang lemah. Itu saya katakan tadi ya. Seperti apa sih Pak contohnya mata uang yang kuat? Nah, apakah kuat? Katakanlah misalnya ya dinar. Oh tidak, bukan bicara yang kuat itu seperti bukan ya. Tetapi kuat di sini adalah kita berbicara tentang kestabilan ya, kestabilan. Misalnya dan jumlah beredarnya uang di negara tersebut cukup banyak. Itu menjadi patokan sebenarnya. Jadi bukan hanya kekuatan nilainya, tidak seperti itu ya. Memang salah satunya ada seperti itu misalnya. Tapi kalau misalnya kita berbicara katakanlah Amerika tadi, Amerika kan hampir 60% di dunia dia menggunakan ya. Bahkan negara misalnya Indonesia mau transaksi ke Cina saja, kita harus ubah dulu ke dolar ya. Begitu juga Cina juga tidak bisa misalnya mau langsung ke rupiah. Misalnya Cina misalnya membeli batu baranya Indonesia, dia harus lihat dulu kursnya dolar berapa, begitu. Karena jangan sampai kurs mata uangnya dia itu tergerus terlalu banyak. Makanya harus ada yang namanya bank devisa tadi, menjaga kestabilan ya. Oke, lanjut. Jadi teman-teman mengenai mata uang kuat dan mata uang lemah ini akan kita jelaskan di slide berikutnya, bisa lihat di belakang ya. Mata uang kuat atau hard currency ya. Mata uang kuat atau hard currency ya adalah mata uang suatu negara yang mempunyai permintaan yang stabil. Ini saya katakan tadi. Kita berbicara tentang kestabilan mata uang. Bagaimana Pak dengan rupiah? Apakah rupiah stabil? Itu yang sangat disayangkan sekali ya. Rupiah bukan termasuk mata uang yang stabil ya, dan terlalu mudah. Kenapa Pak bisa mudah Pak rupiah goyang? Banyak hal teman-teman ya, banyak hal. Bisa keadaan politik di dalam negeri itu sangat mempengaruhi. Makanya bisa terjadinya demo dan sebagainya. Apalagi ada namanya jalur investasi, orang pada takut misalnya, itu juga akan mempengaruhi ya, banyak pengaruhnya. Misalnya regulasi yang terlalu panjang, terlalu banyak, jelimet, orang untuk berinvestasi juga akan malas ya. Investasi di Indonesia ditarik, bisa dicabut, mereka malas. Itu juga akan mempengaruhi sebenarnya. Jadi banyak teman-teman mekanismenya ya. Nah, lanjut. Baik teman-teman bisa lihat di sini ya. Kita akan membahas mengenai yang namanya mata uang kuat atau hard currency ya. Apa itu hard currency atau mata uang kuat ya? Adalah mata uang suatu negara yang mempunyai permintaan yang stabil ya.
Makanya kalau kita membahas tentang bagaimana Pak dengan rupiah misalnya, rupiah itu tidak stabil. Kenapa tidak stabil? Nah itu tadi, banyak hal teman-teman di dalam, ya, banyak hal. Misalnya teman-teman, demo ribut di mana-mana, atau tidak stabil, ya. Orang takut mau berinvestasi di Indonesia, regulasi yang terlalu panjang, ya, jelimet, ribet misalnya. Orang juga malas untuk berinvestasi. Melihat misalnya infrastruktur yang masih, ya teman-teman mungkin tahu sendiri ya bagaimana infrastruktur di Indonesia ya. Negara luar juga malas untuk berinvestasi. Melihat atmosfer misalnya masyarakatnya mau bikin usaha misalnya seperti ini pada ribut, itu juga akan mempengaruhi, ya, banyak sekali yang mempengaruhi teman-teman, ya. Makanya itu yang harus dijaga, keamanan, ya, ekonomi, kesejahteraan itu harus dijaga untuk menjaga kestabilan, ya. Kenapa? Karena kestabilan ekonomi ini akan mempengaruhi kestabilan mata uang, itu harus dijaga, ya. Jadi pemerintahan stabil dan fluktuasinya kecil dalam pasar internasional dan sering digunakan dalam perdagangan internasional, ya. Bank sentral di sini menyimpan sebagian cadangan devisa dalam bentuk tabungan atau deposito, ya. Berjangka dalam mata uang yang kuat dan perdagangan valuta asing, mata uang yang kuat dijual dengan premi terhadap mata uang yang lemah, ya. Makanya teman-teman, kalau di kita ada yang namanya katakanlah deposito dalam bentuk dolar, ada, ya. Nah, katakanlah dalam bentuk dolar ini ada, ya, cadangan devisanya ada, ya. Tetapi itu tadi kalau kita lihat premi ya berbeda gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya nih mau depositokan atau menabung dengan mata uang asing dolar misalnya, maka premi yang disiapkan oleh pemerintah itu berbeda skemanya, ya. Jadi misalnya pemerintah nih pengen banyak menumpuk dolar nih karena dolar sudah terlalu habis, maka pemerintah akan memperbesar yang namanya preminya tadi, dibesarinnya, digedeinnya sama pemerintah gitu. Maka orang-orang akan banyak menabung dalam bentuk dolar atau mengubah rupiah dalam bentuk dolar gitu, supaya dolar tetap terjaga. Bisa seperti itu gitu, ya. Dan itu sering terjadi gitu, teman-teman. Makanya harus kita perhatikan juga, itu pentingnya adanya bank devisa. Nah, lanjut mengenai mata uang lemah atau soft currency, ya. Mata uang lemah, ya, adalah kondisi alat pembayaran suatu negara yang kurang diminati, ya. Kenapa tidak diminati? Ya, banyak hal teman-teman, ya. Karena mungkin ya itu tadi kestabilan mata uang yang sangat lemah, ya. Indonesia masuk di mana, Pak? Ya tentu saja masuk yang di dalam mata uang yang lemah, teman-teman, ya. Karena peredarannya juga di luar negeri sangat sedikit orang melakukan transaksinya. Pak, banyak Pak belanja produk-produk kita misalnya. Ya memang banyak gitu. Tapi kita lihat dulu posisinya gitu. Kebanyakan di Indonesia yang katakanlah yang cukup meningkatkan devisa kita adalah tenaga kerja. Gitu. Kenapa tenaga kerja? Karena banyak negara-negara luar itu kekurangan tenaga kerja, jumlah penduduknya sedikit. Nah, mereka banyak butuhkan tenaga kerja. Nah, kebetulan Indonesia salah satunya. Nah, itu salah satu, makanya dikatakan ya pahlawan devisa tenaga kerja. Ya, itu salah satunya adalah seperti itu. Ya. Lanjut, adalah kondisi alat pembayaran suatu negara kurang diminati jika dibandingkan dengan mata uang lain. Oke, merupakan cadangan devisa suatu negara diawasi ketat oleh otoritas moneter, sehingga untuk keterbatasannya dikonversi menjadi emas atau mata uang negara lain. Kondisi tersebut diakibatkan oleh sering terjadinya peristiwa kejadian buruk dalam perekonomian atau kestabilitas politik. Itu yang saya katakan tadi di awal, ya teman-teman, ya. Makanya perlu adanya keamanan. Jangan terjadi demo-demo, itu pasti akan menggerus, ya teman-teman, menggerus mata uang kita. Makanya itu penting, harus tetap jaga, ya, keamanan, ya, kesejahteraan juga. Karena demo terjadi itu banyak hal, ya teman-teman, bisa jadi menyangkut tentang kesejahteraan seseorang dan sebagainya, ya. Ada lagi mata uang kuat dan melawan mata uang lemah. Bagaimana Pak
strukturnya. Jadi bisa kita lihat di slide berikutnya. Mata uang kertas ada yang convertible dan ada juga yang tidak convertible ya. Sedangkan artian tidak convertible atau inconvertible ada dua macam ya. Inconvertible artinya tidak bebas untuk ditukarkan dengan emas atau ditukarkan dengan mata uang asing. Banyak yang seperti itu ya teman-teman ya. Banyak sekali. Karena banyak hal sebenarnya. Banyak negara-negara yang mata uangnya terlalu jauh ya. Bahkan konon ceritanya untuk membeli sepotong roti ada yang mengeluarkan uang sampai 30 miliar dolar. Tapi dolarnya dolar Zimbabwe maksudnya ya. Itu benar-benar terjadi tuh. Ya. Karena hiperinflasi. Jadi bukan inflasi lagi tapi sudah hiperinflasi, di mana digit belakangnya sudah terlalu berlebihan begitu. Jadi mata uang mereka sudah tidak ada lagi nilainya. Itu banyak negara-negara begitu, hiperinflasi banyak, terutama di negara-negara Afrika banyak yang terjadi begitu. Nah, ada juga inconvertible dalam arti sukar untuk ditukarkan dengan mata uang asing karena mereka juga tidak mau dipakai mata uangnya, ya, karena mata uang tersebut tidak bernilai. Itu banyak hal sebenarnya teman-teman, ya. Oke, mungkin sampai sini dulu untuk perkuliahan kita mengenai dari pembahasan lalu lintas ya, lalu pembayaran internasional. Kita akan lanjutkan lagi di materi berikutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.